Ha! Halo everybody, welcome back with me, Vibing Vito. Dan hari ini kita bakal nggak masak. Kita akan makan sambal tuna suwir. Sambal tuna suwir by Chef Tata. Ya, chef asal Bandung. Dan sebenarnya ini satu-satunya sambal yang bikin aku ketagihan. Selama 10 tahun, aku tuh nggak memberanikan diri dan nggak memberanikan diri dalam memakan sambal. Karena aku kan suka masak ya, jadi aku punya pendirian di mana eh, kalau makan sambal itu akan merusak palet lidah kita. Misalnya aku masak nih pakai merica, kita mau ada punch-nya udah berasa, tapi ternyata karena palet spicy tolerance aku tinggi, jadinya aku tambahin lagi gitu kan. Nah, tapi mau gimana, kenikmatan ini tidak bisa dipungkiri dan me as an Indonesian, we do love spicy food, right? So, hari ini, nasi udah ready. Hari ini, nggak masak, tapi kita bakal makan sambal tuna suwir. Ini tidak di endorse by the way. Ini cuma sharing-sharing aja. Dan ya, buat nemenin kalian yang makan juga. Kalau kalian lagi makan, kita makan bareng. Mungkin video ini sekitar, tahu samping dulu deh. Mungkin video ini sekitar 10 menit ya. 10 menit untuk makan oke lah ya. Makannya pakai nasi putih aja ya guys. Oke, ini udah siap. Terus ini aku makannya tanpa campur apa-apa lagi. Cuman pakai sambalnya aja. Nggak cukup nih satu nih. Dua. Buat teman-teman aku yang mengenal aku sebagai manusia yang anti pedas. New Year, new me. Dah, dua dulu deh ya. Ini buat simpan ya. Aku bukan mukbang ya. Aku cuman lagi pengen makan sambal aja. Wow. Ayo kita makan. Laci ajaib, kita butuh sendok. Saatnya makan. Walaupun dia pedas ya, dia tuh ada gurih-gurihnya. That's what I like about it. Karena setiap kali aku coba sambal tempat lain itu kayak ya udah pedas aja gitu loh. Tapi ini ada umaminya, ya, ada aromatiknya. Ini pakai daun jeruk ya ini. Sambil kita makan, sambil aku ceritain masa setelah aku lulus SMK. Oke. Jadi, setelah aku lulus SMK di Tangerang, di namanya Mutiara Bangsa, SMK Mutiara Bangsa, itu di Tangerang, lebih tepatnya di Poris. Aku ditawarin sama kakak aku yang udah di Aussie. Katanya, Vito, lu udah lulus nih, mau kemana, mau ngapain? Terus aku bilang, wah, belum tahu nih, Ceh. Tahu sendiri kondisi rumah kayak gimana. Ya, by the way, aku broken home, ya. I'm not ashamed of it. I'm okay gitu. Shit happen. Jadi kakakku nanya, ya udah, kamu mau ke Aussie nggak? Aku bilang, oh gimana? Orang kita nggak ada duit kan? Dia bilang, ntar aku pinjemin. Tapi kamu setelah nyampe di sini harus cepat kerja dan balikin. Dan aku deal kan. Waktu itu aku nggak tahu, aku nggak bisa bahasa Inggris. Aku cuma bisa yes, no, I love you. My name is Vito. How are you? Udah gitu doang. Nggak ada tuh bahasa-bahasa Inggris yang dalam itu nggak ada. Jadi
Ber- em, aku ditugasin karena nggak pakai agency. Orang-orang biasa ke Austria itu pakai agency kan. Aku nggak, karena mesti hemat biaya. Jadi semuanya diarahin tuh, lu kontak ini ya, lu download ini ya, form ini ya, gini-gini, lu ke kedutaan ya, gini-gini. Dan karena aku juga posisinya sedang di Jakarta waktu itu, bukan di Tangerang, jadi aku bolak-balik ke kedutaan tuh gampang. Nah, pinjam motor saudara berangkat. Pernah kena tilang juga, ya, karena kita nggak ngerti jalanan Jakarta ya. Yang nggak boleh naik motor, aku naik. Ya, yang tol yang nggak boleh pakai motor, aku lalui pakai motor gitu. Jadi, aku kelarin tuh semua tugas-tugas yang dikerahkan sampai titik dimana berhasil dan dapat letter of apa gitu, apa sertifikat of apa gitu, pokoknya kayak sekolah punya deh, aku lupa banget, gila. Aku pre-visa dapet, beli tiket, beli tiket dulu, apply-nya as a student. Jadi dia ada requirement bahwasannya wali kita itu harus punya pegangan atau deposit 300 juta di tahun 2012 ya waktu itu ya. Nah, aku hubungin lah papaku. Tapi papaku juga kondisinya lagi nggak bagus kan. Jadi caranya adalah dia minjem uang, di print dari keluar, habis itu ditanda tangan sama branch manajernya bank. Nah, itu jadi ini apanya? Jadi referensi kita. Karena menurut aku pemerintah sana pengennya kita sebagai student di sana itu bukan make money. Instead, we spend money gitu loh. Kita bayar uang sekolah, uang uninya gitu kan, uang transportasi, akomodasi dan lain-lain. Jadi dia nggak mau kita nggak ada duit. Udahlah, apply lah, dapat kan, beli tiket. Terus aku dikasih uang waktu itu sama sama papa ya, kalau ya. Aku lupa deh berapa berapa juta gitu. Pas-pasan deh kalau nggak salah. Itu habis di minggu pertama. Kenapa? Karena minggu pertama tuh langsung deposit ini loh, deposit tempat tinggal. Cuma di minggu pertama aku udah langsung apply kerja. Aku kerjanya di McDonald. Itu kerjaan pertamaku. Kerja di McDonald, awalnya nyuci-nyuci dulu sama motong-motong tomat sama sayurannya. Cuman itu pakai mesin sih. Belum masak-masak tuh. Setelah beberapa eh, minggu gitu, aku tambah kerjaan di KFC. Jadi aku kerja di McD sama kerja di KFC. Dan naik jabatan nih, udah yang awalnya cuma cuci-cuci, sekarang boleh masak. Boleh bikin burgernya, boleh goreng-goreng kan, goreng nugget, goreng fries gitu. Sampai kalau yang di KFC itu aku dari awalnya masak-masak goreng-goreng ayam, aku apply sebagai cleaner. Nah, di situ karena KFC-nya itu sampai jam 3 subuh punya, aku masuk kerja tuh kayak jam 9 malam aku masuk. Nah, jadi jam kerja aku tuh jam 7 pagi sampai jam 1 siang atau jam 2 siang. Itu di McDonald. Habis itu sekolah, pulang, aku lanjut ke KFC. KFC dari jam 9 malam sampai jam 2 subuh. Nah, itu dua kerjaan sama satu sekolah tuh, satu kelas. Aku tambah kerja lagi. Kerjanya di namanya Coles. Itu supermarket besar, salah satu supermarket terbesar di Sydney ya. Nah, kerja di Coles itu aku jam 12 malam sampai jam 4 subuh. Kalau enggak sampai jam 6 pagi. Nah, karena aku udah dapat jawaban kayak gitu, aku ubahlah sama yang di eh, KFC itu. Di KFC aku bilang kayak aku nggak bisa sampai subuh. Jadi, Coles supermarket jam 12 malam, tengah malam sampai jam 4 subuh. Lanjut lagi ke McDonald jam 6 sampai jam 1 karena dia after lunch gitu. Jam 1 siang. Lanjut aku sekolah
pulang mandi segala macem, lanjut lagi ke KFC. KFC-nya itu aku start lebih awal karena aku startnya jam 7 atau jam 8 gitu, jam 12 itu, jam 11 itu aku udah cabut gitu. Lah muter-muter terus tuh, 3 kerjaan, 1 kelas. Selama 1 bulan itu aku langsung tumbang KO. Habis itu aku pamit dari KFC, aku lanjutin McDonald sama supermarket. Dan setelah itu aku cuma dapat 2 kerjaan nih. 2 kerjaan tuh sebenarnya tuh nggak mampu buat bayar sekolah, bayar univ ya khususnya. Bayar univ tuh nggak kuat. Oh wait. Dan selama 2,5 tahun gitu atau 3 tahun gitu, aku kerjanya tuh 2 tempat. Selalu 2 tempat. Yang paling bertahan ya supermarket sama McD. Tapi sebenarnya banyak selingan. Contoh misalnya aku nari di jalan. Nari di jalan tiap malam minggu atau minggu malam. Weekend gitu. Terus juga aku sering banget kerja kayak bongkar-bongkar muatan, ngantar-ngantar furniture, terus jadi kayak apa, ngasih-ngasih flyer gitu, kerja di office, as a cleaner, office boy itu. Pokoknya banyak selingan yang nggak pernah berhenti ibaratnya. Nah, sampai titik dimana tahun ketiga visa aku habis. Visa aku habis, eh, aku pulang ke Pontianak. Kata aku kan ditanyain sama papa, mau pulang nggak katanya? Lu udah 2,5 tahun sampai 3 tahun nggak pernah pulang katanya. Aku bilang pulang mau ngapain juga, aku bilang kan. Dia bilang udah ntar papa bukain usaha gitu kan. Ada modal nggak? Kalau gue sih nggak ada modal ya, aku bilang. Soalnya aku eh, uang itu dipakai buat bayar sekolah. Jadi aku nggak bayar tabungan. Tabungan aku waktu itu cuma 200 kalau nggak salah. Selama 3 tahun tuh cuma 200. Nyampe nggak ya? Nyampe deh kayaknya. Iya, 20-an ribu berarti 200 juta kan. Pulanglah aku. Bener ya Pak, dibukain usaha ya? Iya, nah pas pulang ternyata ada musibah. Musibah, papaku nggak bisa bantu aku buka usaha. Jadi aku mesti mutar otak. Gimana cara buka usaha gitu kan. Terus akses ke papa juga papa lagi nggak bisa dihubungi lah gitu kan. Jadinya aku buka warung kopi, kafe-kafean lah gitu, kafe-kafean di Pontianak. Waktu itu yang kecil gitu kayak di ruko gitu. Nah, berjalan 8 bulan, aku merasa eh, masa umur 21 kayak gini aja. Walaupun udah berjalan ya. Eh, udahlah aku cabut lagi lah. Aku apply lagi lah ke student visa tuh. Tapi aku apply as bachelor sekarang. Karena kemarin kan diploma ya. Nah, aku naikin level ke bachelor. Nah, di bachelor inilah itu hidup aku berubah drastis, cara kerjaku berubah drastis, cara pandanganku berubah drastis. Tapi itu di lain cerita ya hari ini. Ini aku habisin aja dulu. Jadi itu part 1 aku ke Aussie. 3 tahun pertama aku di Aussie. Karena aku udah 8 tahun di Aussie. Sambal tunanya bikin aku keringat. Tapi nggak mau berhenti makan. Cuman aku kurang kurang sedikit garam sih menurut aku. Ya, kayaknya ya. Atau pendapat aku aja sih. Aku pengen tunanya tuh ada rasanya gitu loh. But overall, I love it. Ah, ah, nggak makan sampai besok nih. Ah, ah, uh, nice. Wah, good. Well, that's it, guys. Kalau misalnya kalian suka sambal, buat yang di Bandung boleh nyobain. Kalau yang di luar kota, coba hubungi aja. Ya, nanti aku tag orangnya. Mungkin dia bisa bantu pakai karena aku juga di luar kota kan, tapi dikirimin. Niat banget nih, chef ini niat banget jualan ya. Well, that's it. Overall, from me, I love it. This is I have my own history with this sambal because uh, it's the only sambal that can make me want to eat sambal this much till this moment. Yeah, maybe I have to look around. In Indonesia, I believe there are a lot of good sambal as well out there, but yeah, so far this is my choice. I hope you guys enjoy the video. If you like the video, please subscribe and press the like button. It's gonna help me grow. It's gonna help my channel grow, and I can help more people if you know what I mean.
That's it. Ciao.